Di balik tampaknya keluarga yang bahagia ini, ada sebuah kenyataan yang tidak banyak orang tahu. Siti merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam sikap Rudy, meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya. Belakangan ini, Rudy sering pulang larut malam, tampak lebih mudah marah, dan lebih sering menghabiskan waktu dengan ponselnya. Bahkan, ketika mereka berbicara, Siti merasakan jarak yang semakin besar di antara mereka, meski mereka tinggal dalam rumah yang sama. Rudy adalah pria yang tampak penyayang dan penuh perhatian, namun ada sisi lain yang tidak terlihat oleh banyak orang. Siti selalu mengira bahwa hidup mereka, meskipun sederhana, cukup bahagia. Ia merasa aman dengan rutinitas sehari-harinya yang stabil. Namun, seperti kebanyakan wanita, Siti tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka, hingga suatu hari segalanya berubah. Sejak beberapa bulan terakhir, Siti mulai merasakan ada yang berbeda dari suaminya. Rudy menjadi lebih sibuk, sering pulang larut malam, dan tampaknya lebih tertekan. Bahkan, dia mulai lebih jarang berbicara dengannya di rumah. Siti mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu, tetapi hatinya merasa ada yang tidak beres. Suatu hari, Siti menemukan sebuah amplop berisi uang yang cukup banyak di saku jaket Rudy. Uang itu tidak biasa, dan yang lebih mencurigakan adalah catatan kecil yang ada di dalam amplop tersebut. Catatan itu hanya bertuliskan, "Terima kasih atas perhatianmu. Semoga hari-harimu semakin bahagia." Siti tidak bisa tidur semalaman, bertanya-tanya siapa yang mengirim uang dan pesan tersebut. Ia merasa cemas, tetapi tidak berani bertanya langsung kepada Rudy. Ia menunggu, berharap bahwa itu hanya masalah kecil yang akan berlalu begitu saja. 1 minggu setelah kejadian itu, Siti akhirnya memutuskan untuk mengonfrontasi Rudy. Ia menunggu sampai malam hari, saat anak-anak sudah tertidur dan suasana rumah cukup tenang. Dengan hati berdebar, ia duduk di depan suaminya yang sedang membaca koran di ruang tamu. "Rudy, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," ujar Siti dengan suara pelan namun tegas. Rudy menurunkan korannya dan menatap istrinya. "Ada apa sayang?" Siti menghela napas panjang. "Aku menemukan amplop ini di jaketmu. Uangnya banyak sekali, dan ada catatan yang mencurigakan. Jadi aku ingin tahu, ada apa sebenarnya ini?" Wajah Rudy berubah pucat. Ia tampak bingung, kemudian mengalihkan pandangannya. "Siti, ini bukan seperti yang kamu kira. Itu hanya urusan pekerjaan." "Tapi Mas," Siti melanjutkan, "kenapa harus ada catatan itu? Dan siapa yang mengirim uang sebanyak itu?" Rudy terdiam lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. "Siti, aku minta maaf. Sebenarnya, ada sesuatu yang sudah terjadi, dan aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Dengan suara yang mulai gemetar, Rudy akhirnya mengungkapkan semua yang selama ini ia sembunyikan. Aku sudah mulai menjalin hubungan dengan wanita lain sejak beberapa bulan yang lalu. Dia adalah rekan kerja di proyek yang aku tangani. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam pernikahan kita, dan aku terjebak dalam perasaan itu." Siti merasa seakan dunia berputar. Ia terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jadi, semua uang ini untuk dia? Semua perhatianmu, semua waktu yang kau habiskan untuk wanita itu?" Tanyanya dengan suara pecah. Rudy menundukkan kepala. "Ya, Ki. Aku memberi nafkah untuknya. Dia membutuhkan bantuan, dan aku merasa bertanggung jawab. Aku tahu ini salah, dan aku sangat menyesal." Siti merasa terpuruk.
Semua pengorbanan dan cinta yang ia berikan selama bertahun-tahun kini terasa sia-sia. Ia merasa dihianati, bukan hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh kenyataan bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hidup suaminya. Namun, di sisi lain, Siti merasa bingung. Ia mencintai Rudy, dan mereka sudah bersama selama lebih dari 1 dekade. Ada banyak kenangan indah yang terpatri dalam hati Siti, dan ia tidak ingin semuanya hancur begitu saja. Ia juga memikirkan anak-anak mereka yang sangat membutuhkan sosok ayah. Apa yang harus aku lakukan sekarang, Rudy? Tanya Siti dengan air mata yang tak terbendung. Rudy menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku tidak tahu, Siti. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah melukai hati kamu. Jika kamu ingin berpisah, aku akan menerima itu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya, kalau kamu masih memberiku kesempatan. Malam itu, Siti merasa terperangkap antara cinta dan kehancuran. Ia merenung sepanjang malam, berpikir tentang pilihan-pilihannya. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan pernikahannya dan memperbaiki semuanya. Namun, di sisi lain, rasa sakit yang ia rasakan sangat dalam. Nafkah yang diberikan Rudy untuk wanita lain, perhatian yang ia curahkan pada wanita itu, semua itu membuat Siti merasa hancur. Keputusan yang harus diambil terasa sangat sulit. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan Siti saat itu. Ia merasa dikhianati, kecewa, dan bingung. Namun, dalam keheningan malam itu, Siti tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan Siti dan Rudy berada di ambang kehancuran. Mereka mencoba untuk berbicara lebih sering, membuka hati satu sama lain, dan mencari cara untuk memperbaiki segalanya. Namun, rasa percaya Siti mulai hilang. Ia merasa kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa suaminya memberikan nafkah kepada wanita lain. Setelah banyak berpikir, Siti akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan wanita yang terlibat dengan suaminya. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kemungkinan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Suatu sore, Siti menemui wanita tersebut yang ternyata bernama Sarah. Sarah adalah seorang wanita muda yang bekerja di proyek konstruksi tempat Rudy bekerja. Dengan penuh keberanian, Siti bertanya langsung kepada Sarah tentang hubungannya dengan suaminya. "Kenapa kamu menerima nafkah dari suamiku?" tanya Siti, suaranya tenang namun penuh penekanan. Sarah terlihat terkejut dan merasa bersalah. "Saya tidak pernah berniat menghancurkan pernikahan kalian, Siti. Rudy membantu saya karena saya sedang mengalami kesulitan pribadi. Tapi saya tahu ini salah, dan saya tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Saya meminta maaf." Siti merasa ada kelegaan dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun perasaan Rudy mungkin telah berubah, Sarah tidaklah bersalah sepenuhnya. Akhirnya, Siti memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua kepada Rudy, tetapi dengan syarat bahwa Rudy harus sepenuhnya berkomitmen kepada keluarga mereka dan tidak lagi memberi nafkah pada wanita lain. Rudy dengan tulus meminta maaf kepada Siti dan berjanji untuk memperbaiki segalanya. Meskipun Siti merasa sangat sulit untuk mempercayainya lagi, ia memutuskan untuk mencoba. Mereka mulai menjalani kehidupan baru bersama, berusaha untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Akhirnya, meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, Siti dan Rudy berhasil menemukan jalan untuk kembali bersama. Mereka tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kemampuan untuk saling memaafkan.